apapun yang Muhammad inginkan, Allah tunduk kepada Muhammad. Muhammad lagi ngaceng, langsung turun ayat. Allah menurunkan wahyu kepada Muhammad dan memerintahkan kepadanya agar mengawini Zainab tanpa wali. Alamak, gak pakai wali, bapaknya gak penting mengerti, anaknya lagi kawin. Adakah Muhammad pernah bersolawat? Tidak ada. Muhammad tak pernah bersolawat. Satu-satunya umat di dunia ini yang tak pernah solawat hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya tanya, di mana Musa memperkenalkan Roh Kudus adalah Allah? Jawab. Di dalam kitab apa? Di dalam pasal berapa? Di dalam ayat berapa? Dan di mana Yesus di dalam keempat gospel menyatakan dirinya adalah Allah? Silakan. Ayo kita tektokan. Jangan kabur kau. Baik. Dasar iblis, pengikut si nabi palsu. Woi, kenapa kau diam aja? Woi, saya tanya kepadamu ya, di mana Musa memperkenalkan Roh Kudus sebagai Allah? Roh Kudus makhluk, Mazmur 104:30. Roh Kudus adalah makhluk, Zakaria 12 ayat ke-1. Kenapa Kristen menyembah Roh Kudus? Jawab, jangan tertunduk malu kau. Iblis kau memang. Teman-teman gimana nih? Dia nggak bisa menjawab dan lari kemana-mana. Gua kira hebat cepet-cepet itu, ternyata nggak ada ilmunya. Ya, ingat, semakin kau menghujat maka semakin tidak ada orang yang tertarik kepada agamamu. Gua kira lu berilmu, ternyata nggak punya ilmu. Makanya saya bisa menggaransi Ezra Soro itu on, dan saya bisa menggaransi Ezra Soro itu anak kemarin sore. Kau bilang saya nggak pernah berdebat muka ketemu muka. Saya lah pertama berdebat dengan Moko Ginta dulu di Pekanbaru. Dan itu kurang apa lagi Nandar? Itu masih junior saya. Ezra Soro itu masih junior saya, anak kemarin sore. Malaikat dan semua orang Islam sama-sama mengucapkan salatullah salamullah. Muhammad adalah paling pucuk yang mereka agung-agungkan, sehingga apapun yang Muhammad inginkan, Allah tunduk kepada Muhammad. Muhammad lagi ngaceng, langsung turun ayat. Allah menurunkan wahyu kepada Muhammad dan memerintahkan kepadanya agar mengawini Zainab tanpa wali. Alamak, gak pakai wali, bapaknya gak penting mengerti, anaknya lagi kawin. Dalam Islam nih, tanpa akad, tanpa mahar, dan tanpa saksi manusia. Gak ada saksinya. Putriku dibuntingin si Muhammad, gak ada saksinya, tiba-tiba bunting aja. Semuanya ditangani oleh Allah. Siapa si Allah ini sebenarnya? Kenapa Allah tunduk kepada burung Muhammad? Kenapa Allah tunduk kepada Muhammad? Kenapa? Ada apa? What's wrong with you, Nandar? Kamu gak baca ini? Hah? Mari kita lihat lagi. Ini semua ayat-ayatmu ini, Allah tunduk kepada si Nabi, malaikat tunduk kepada si Nabi. Kalian orang Muslim, ya, hai orang yang beriman, tunduk juga kepada si Nabi. Adakah Muhammad pernah bersolawat? Tidak ada. Muhammad tak pernah bersolawat. Satu-satunya umat di dunia ini yang tak pernah solawat hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah solawat dia. Aku bersolawat, tidak ada dia bersolawat. Apa solatnya? Salatullah Muhammad Rasulullah. Apa dia sendiri kau si Muhammad kok? Dia kena Bennett dia itu. Itu bukan diskusi, menghujat. Iya, dia kena tombak tuh, mampus kau. Lu bukan diskusi, lu mau menghujat. Bahas ketuhanan, larinya kemana-mana. Dasar iblis. Gak apa-apa teman-teman ya, memang Yesus sudah mengatakan begini. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk.
Ya, pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Itu ada dalilnya itu. Jadi kita itu bukan diskusi itu. Bahas ketuhanan larinya kemana-mana. Dasar iblis memang. Bukan diskusi itu mah, Dudul. Kok gua dia yang end-lab, kok gua yang dibilang kabur, Dudul. Ini bukan diskusi teman-teman ya. Iya, kita tektokan aja ya, kita tektokan. Saya nggak mau. Mana wajahmu? Wajahmu mana? Wajahmu mana? Wajahmu mana? Bukan lu ya. Lu lain ditanya, lain dijawab. Dudul, lu lain ditanya, lain dijawab. Kita tektokan saja. Ya, kita tektokan saja. Dudul, jangan berade, Dudul, 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 gak berani kau, ya, dasar lu si Paulus, mana wajahmu, 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 mana wajahmu. Mana wajahmu? Mana wajahmu? Sini lihat. Mana wajahmu dulu? Iya, mana wajahmu dulu? Mana wajahmu? Oke, waktumu sudah selesai tadi. Waktumu sudah selesai tadi. Oh, silakan. Oke lah, kalau waktu sudah selesai, silakan kamu sekarang. Oke. Mana wajahmu dulu? Mana wajahmu? Kau. Iya, mana wajahmu? Mau wajah saya? Ini iya. wajah saya nih, wajah saya. Mana wajahmu? Mau wajah saya, ternyata dia sudah nafsu mengikuti Muhammad. Dasar pengikut si Paulus. Pengikut si Paulus. Pengikut si Paulus. Kita lihat teman-teman ya. Mana wajahmu, Dudul? Wajahmu mana? Kita putar kamera. Ini saya, sahabat. It's me. Come on, silakan giliranmu. Oke. Mana kau? Oke, teman-teman lihat ya. Oh, kau ini. Silakan, bagianmu. Jangan kabur kau. Oke. Iya, lu yang jangan kabur. Oke, perhatikan ini nih. Lu lain ditanya, lain dijawab. Saya nggak mau kalau kita PK ya, kita langsung tektokan aja. Ayo kita tektokan sekarang. Sekarang saya tanya, di mana Musa memperkenalkan Roh Kudus adalah Allah? Jawab. Di dalam kitab apa? Di dalam pasal berapa? Di dalam ayat berapa? Dan di mana Yesus di dalam keempat gospel menyatakan dirinya adalah Allah? Silakan. Ayo kita tektokan. Jangan kabur kau. Woi. Dasar iblis, pengikut si nabi palsu. Woi. Kenapa kau diam aja? Woi. Dasar lu, jawab. Enggak, bukan silakan, kita tektokan. Ini waktu saya. Sekarang saya tanya, di mana Musa? Ini waktu saya. Lu diam. Ini waktu saya. Iblis. Ini waktu saya, iblis. Saya tanya kepadamu ya, di mana Musa memperkenalkan Roh Kudus sebagai Allah? Roh Kudus makhluk, Mazmur 104:30. Roh Kudus adalah makhluk, Zakaria 12 ayat ke-1. Kenapa Kristen menyembah Roh Kudus? Jawab, jangan tertunduk malu kau. Iblis kau memang. Coba jawab. Ini waktu saya loh. Di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah? Ya. Karena tidak ada satupun pernyataan Yesus kalau dirinya adalah Allah. Kemudian kau lihat itu tadi ayat yang sudah saya kasih. Kenapa kau diam aja? Jawab. Balik jebul, iblis. Ya, Dudul. Gak bisa jawab dia, Dudul. Iblis. Mana suaramu? Jangan kau mute. Ya, dasar iblis kau. Saya tanya apa, jawabannya apa? Saya kalau kau menghujat ya kan, tidak menjawab dan lari dari pertanyaan saya tidak lanjutkan. Karena kau yang ditanya apa, jawabannya apa? Saya tanya di dalam gospel, di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai Theos? Di mana Bunda Maria menyembah Yesus sebagai Allah? Teman-teman gimana nih? Dia nggak bisa menjawab dan lari kemana-mana. Gua kira hebat cepet-cepet itu, ternyata nggak ada ilmunya. Ya,
Ingat, semakin kau menghujat, maka semakin tidak ada orang yang tertarik kepada agamamu. Gua kira lu berilmu, ternyata nggak punya ilmu. Oke guys, kita hentikan saja karena dia nggak mau tektokan. Kalau tektokan saya ladenin. Gimana? Saya tidak mau lanjut kecuali kau tektokan dengan saya. Lu jawab apa, gua jawab. Gua tanya apa, lu jawab sesuai dengan pertanyaannya. Dan temanya adalah Tuhannya Islam atau Tuhannya Kristen atau Tuhannya Islam yang sesuai dengan konsep ketuhanan Yahudi. Kenapa kau lari kemana-mana? Dasar iblis lu. Gua kira mau debat beneran. Inilah ya, ternyata mereka ini bukan mau berdebat, mau menghujat. Kalau lu, dia aduh nggak ada ilmu. Gua kira si cepe-cepe ini hebat, ternyata nggak ada. Teman-teman, ada perempuan di Bandung namanya PS ya, saya nggak sebut namanya, tapi orang-orang terdekat saya dan orang-orang Islam pasti, apologet pasti tahu. Itu dia check in dengan si Daniel atau Christian Frank, dulu namanya Kiai Murtad ya. Ini orangnya nih, check in di hotel, burungnya kecil ya, dipoto-foto di video-video. Memang nggak jauh ini. Gua kira bisa debat loh. Lu mau debat nggak? Kalau debat kita tektokan. Gua nanya apa, lu jawab apa. Weh, Gabriel. Dasar lu iblis. Dia nggak mau teman-teman ya, percuma. Oke. Aku percuma ini kalau kita lanjutkan juga nggak ada guna dan manfaatnya. Ya, dia mute juga saya dah. Teman-teman sorry ya, ini bukan berdebat karena kalau saya kan jelas orangnya. Kalau saya menghujat saya bisa kena undang-undang ITE ya. Kalau dia kan kita nggak jelas orang mananya. Mohon maaf ya, percuma nggak dia. Ya jadi dia bukan diskusi, itu menghujat. Jadi memancing saya untuk menghujat juga. Saya tidak ladenin ya. Dasar iblis, gua kira debat beneran nih. Sama si Rudi aja lah. Waduh, teman-teman aku akhiri dulu labnya ya. Ini Oke, sekarang giliranku ya. Ya, kawan-kawan, inilah Nandar ini ya. Dia sudah membacakan tadi tentang seksual, tentang apa. Tapi disamakannya mencium kaki dengan kegiatan seksual. Kegiatan seksual itu tidak boleh dilakukan di hadapan orang banyak, kawan. Mana kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Jadi kata Sinandar, mencium kaki itu sejenis kegiatan seksual. Dan mencium kaki ini dilakukan di rumah si Simon si Kusta atau siapa? Tunggu dulu. Ada nih dijelaskan ya. Jadi mereka sedang melaksanakan ada sebuah acara. Kemudian masuklah si orang perempuan ya yang sebagai seorang pendosa ya. Karena ayat 37 bilang di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang pendosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa ia sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Jadi dia datang ke situ kawan, di hadapan orang banyak. 2 mawar kawan kasih. Mana ada kegiatan seksual di hadapan orang banyak ya. Jadi Nandar ini memplesetkan ciuman itu kan. Itu keliru Nandar, nggak ada seperti itu ya. Yang ada adalah dia tersungkur, jadi kepalanya ini sampai ke kaki Yesus, dan itulah yang dinamakan di situ mencium. Bukan seperti yang kau karang, nggak ada itu ya. Oke, yang kedua, mana cerita Yesus umur 12 tahun sampai umur 29 atau 30 ya. Ya, kali 2 kawan. Sudah jelas di Lukas 2 itu Nandar. Saya tidak ngarang-ngarang dan tidak bawa literasinya mana. Ya Alkitab ini aja literasi saya. Lukas 2 jelas, kenapa Nandar? Kan jelas ini. Bukakan ayatnya ke berapa? 45. Ini. Ayatnya yang ke 50. 51.
Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Ya sudah. Artinya apa? Yesus dibawa pulang. Ini kok macet ya? Kok nggak oh, ada kacamata itu ya. Yesus dibawa pulang, Nandar. Setelah Yesus dibawa pulang, dia menyimpan seluruh perkara itu katanya. Artinya apa? Yesus tidak diperkenankan lagi tampil di depan umum. Jadi kalau ditanya mana kisah Yesus umur 12 tahun sampai umur 29 tahun, ya nggak ditampilkan lagi. Karena sudah dibuat di situ dengan jelas, maka dibawa dia pulang dan segala perkara itu disimpan. Nggak diumbar-umbar lagi, ini anakku ini. Nggak gitu lagi, Nandar. Kalimat itu sudah cukup jelas ya, Nandar ya. Nggak usah kau apalagi kau karang-karang kok ini nggak usah ya. Nah, kemudian Nandar, yang hukum yang kau baca itu kan hukum zaman perjanjian lama. Yesus membawa hukum baru, Nandar. Apa kata Yesus mengenai perempuan? Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Jadi Nandar, perempuan itu kalau dipegang itu nggak zina lagi. Kalimat di situ adalah menginginkan. Kalau kau melihat perempuan kau inginkan, itu baru zina. Atau kau berkenalan dengan perempuan kau inginkan, itu baru berzina karena belum menikah. Tapi kalau hanya memegang tangan, ini apa buktinya ada Yesus memegang tangan? Aku bukakan sama kau. Matius 8 ayat 15. Maka dipegangnyalah tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Apakah itu juga sebuah larangan? Enggak tuh. Buktinya orang Yahudi tak ada marah kepada Yesus karena Yesus memegang tangan perempuan, karena Yesus dicium oleh perempuan, tak ada marah. Orang Yahudi marah kepada Yesus ada dua perkara. Pertama, dia sekalipun seorang manusia menyamakan diri dengan Tuhan. Yang kedua, dia suka melanggar hari Sabat. Hari Sabat orang tidak bekerja, Yesus bekerja. Hanya itu saja, yang lain tidak ada, Nandar. Terima kasih. Kalah si Nandar. Waduh, kita menang debat, masa kita kalah, teman-teman. Bapak-bapak gereja yang dulu saja mengakui kalau Yesus itu menikah dan poligami, kau menjawab itu tanpa data nih. Orson Heide, seorang rasul dalam gereja Yesus Kristus dari orang suci zaman akhir, mengajarkan bahwa Yesus Kristus juga seorang penganut poligami. Dia percaya bahwa Yesus menikahi dengan Maria Magdalena, Marta, dan Maria dari Betania. Wajar kalau Maria Magdalena dicium atau mencium Yesus karena Maria Magdalena adalah istri daripada Yesus. Selain itu, menurut Orson Heide, pernikahan di Kana juga itu merupakan pernikahan Yesus itu sendiri. Jeder. Ini nggak pakai data sih Rudi, ini debat. Teman-teman perhatikan ini ya. Kita perhatikan nih. Kita lihat di dalam Lukas 7 ayat ke-38. Yesus itu diciumi. Nah ini, lihat ini. Rudi lihat ya. Dan ia menyekanya dan menciumi. Mencium itu berulang kali. Kalau mencium kan muah. Kalau mencium itu kan muah. Itu kan improvisasi. Nah, nih saya buktikan datanya. Nih, lu bisa bahasa Inggris nggak? Coba, lu bisa bahasa Inggris nggak? Please do not touch me, as I do not have a marriage contract from you, and it is prohibited for us to live together with one. And until the day of his death, the man did not touch the woman. Tuh, ini di dalam. Kenapa ketawa? Aduh, data ditunjukin data, bukannya mikir malah ketawa. Rudi, di dalam hukum Torah seorang perempuan gak boleh menyentuh seorang laki-laki, ya, dan sebaliknya sampai meninggal dunianya, kecuali ada akad nikah di antara mereka. Jadi sudah saya bilang Rudi, kalau mau diskusi itu belajar dulu. Nih kita buka 1 Korintus 4 ayat 6. 1 Korintus 4 ayat ke-6, kita lihat ya. 1 Korintus 4 ayat ke-6. Kau itu berbicara berdasarkan asumsi. Nih Rudi, perhatikan kalau gua lagi ngomong, nanti kalah debat lagi. Nih perhatikan.
1 Korintus 4 ayat ke-6. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Saya tanya apa, jawabannya kemana-mana. Ye Rudi, saya itu bertanya apa, dijawab apa? Saya kan tanya, ya, di dalam hukum mana seorang perempuan dibolehkan menciumi seorang laki-laki dewasa yang bukan suaminya, yang bukan bapaknya, yang bukan adiknya? Pertanyaan saya yang kedua, kenapa kisah Yesus dari 12 sampai 30 tahun dihilangkan? Apa gerangan yang dilakukan oleh Yesus pada usia 18 tahun? Mau tahu? Ya, mudah-mudahan waktunya cukup ya teman-teman ya. Saya kasih tahu nih. Ada namanya Losing Yours. Ini dari Rita Wahyu nih teman-teman ya. Ini dari Sarapan Pagi Biblika dari Rita Wahyu. Kita lihat nih. Ternyata Yesus usia 18 tahun itu menikah di dalam Pirkei Avot. Kamu nggak ngerti Pirkei Avot itu apa? Nih saya tunjukkan ya. Sabar, mana nih? Oke. Nah ini Rudi. Ini datanya ya. Pirkei Avot pasal kelima ayat 21. Huhaya Omer ben Hameshanim lamikra ben Esher lamisna ben Selos Esreh lamispot ben Hames Esreh la Talmud. Ya, la Talmud ben Semone Esreh lahufah. Apa itu lahufah? Yesus kawin. Nih lihat apa nih lahufah. Lahufah pada usia ini, pada usia 18 tahun kanopi pengantin. Ini Yesus nih menikah pada usia 18 tahun. Makanya kisahnya dihilangkan dari usia 12 sampai 30 tahun. Ditanya apa, jawabannya kemana-mana. Tuh, ya Rudi, lihat ini Rud. The Losing Years of Jesus, jeder. Jangan ketawa-ketawa, gua tanya apa dijawab. Malah ketawa-ketawa. Menang sedikit, kecuali lu 1000, beda dikit. Ayo kawan, kita buat 1000. Kubal-bali dia, ku jamin. Ya, habis ini kubal-bali dia. Kalau aku diajak debat, aduh, sama aja dengan si cepot nih, dengan si cepot. Gak ada ilmu. Si Nandar ini kawan, kalau kalian tidak hati-hati berdebat dengan dia, maka dia akan menyodorkan data-data yang entah dari mana diambilnya, entah dari hantu belau, entah dari mana, kalian nggak tahu ya. Tahu kalian yang dibilangnya tadi gereja akhir zaman itu apa? Mormon. Kan lawak kawan. Ini kutunjukkan sama kalian ya. Orson Hyde, ya ini dia. Dia itu hidup tahun 805 sampai 878. Aduh kawan, kalau enggak begitu enggak Nandar namanya. Nah ini, kalian lihat ini apa dibilang sini. Pemimpin penting dalam gerakan orang suci zaman akhir, Mormon. Awal dan keanggota Quorum 12 Rasul. Dibilangnya ini Rasul seolah-olah hidup di dalaman zaman Yesus. Dan dibilangnya ini bapak gereja dari mana? Hah? Mormon tahu kok itu Nandar. Aduh Nandar ya. Nah ini kawan-kawan si Nandar. Yang kedua, dia ambil tadi data seolah-olah Rita Wahyu ada mengatakan Yesus menikah. Enggak ada tuh. Dia ini kan pembual besar. Kau baca tadi yang dibilang, ini bahasa ini bahasa Ibrani. Mana ada dibilang situ Yesus menikah? Dia aja yang menafsirkan karena orang-orang Yahudi umur 18 tahun itu harus menikah dan seorang rasul diangkat jadi rasul harus menikah. Maka dibilangnya Yesus. Padahal Rita Wahyu mana ada kalimat di situ tadi Yesus? Gak ada. Karangan dia aja itu kawan. Ya. Jadi dia mau mengoceh orang-orang yang gak tahu apa-apa. Ayo kawan, 2 mawar, kita gas lagi dia. Jadi itulah ya biar kalian tahu ya. Berhati-hati kalian kalau diskusi sama orang-orang ini kawan. Bisa dia balik-balikkan fakta tanpa kalian sadari. Diambilnya entah dari mana-mana itu situs. Penting adalah dan kelihatan hebat itulah. Ya. Nah, kemudian kawan dia bilang, mana kisah Yesus? Dia disembunyikan. Ya, kali 2 kawan, coba buat dulu 1000 biar diam dulu muncung si Nandar ini. Ya. Sekarang aku tunjukkan tadi kan sudah kutunjukkan Lukas 2. Dia terima atau tidak itulah isi Bible. Saya tidak setuju mengatakan Yesus itu belajar, enggak ada itu kawan. Yang kali 5 enggak ada kapal. Tidak pernah saya mengatakan Yesus sekolah, enggak pernah. Kenapa saya tidak setuju Yesus sekolah? Orang ahli Taurat tak ada mengenal dia. Harusnya kan ada pernyataan, ini muridku. Dia murid siapa?
Misalnya murid si Gamaliel. Kan tidak ada di situ dibilang murid siapa Yesus. Ya, sudah 1000 Nandar. Udah kalah kau kan. Nah sekarang kawan, kalian lihat faktanya. Dia ini hanya asal ngomong, Yesus mencium. Berulang-ulang dicium, kaki yang dicium. Kok dibilang itu menjadi sebuah kegiatan seksual tuh jalannya dari mana? Mencium kaki adalah sebuah kegiatan seksual. Yang dibuatnya tadi di apa namanya hukumnya orang Yahudi, mana ada dibilang mencium kaki menjadi sebuah kezinaan. Kan Yesus sudah kutunjukkan memegang tangan seorang ibu, maka dia hilang demamnya. Dan banyak kejadian lain. Yesus mengatakan sebuah hukum. Tidak ada dibilang Yesus dilarang mencium kaki, nggak ada. Dilarang mencium kepala, nggak ada. Dilarang mencium ini, nggak ada. Bluetooth Dan itu connected. dilakukan di tempat sebuah kegiatan pesta itu. Di rumah si Simeon yang Umur 5 kena sampai 10 kusta. tahun. Itu belajar Taurat. Itu belajar Taurat. Ah, apa itu? Esra Soro. Di tempat Saya namanya tidak setuju Bet dengan Haseper, Esra rumah Soro. buku. Ini Karena otak Esra Soro itu nggak sampai dengan otakku. berarti memang Yesus tidak Nggak pergi sama. kemana-mana. Tidak pergi kemana-mana. Matikan Anda. Sekalipun dia mengatakan dia sekolah, itu adalah pernyataan yang paling on yang pernah kulihat di muka bumi ini. Siapa sanggup mengajari Yesus? Dia adalah firman. Makanya apa yang disampaikan Yesus umur 12 tahun, guru-gurunya enggak, guru-guru Yahudi enggak lah. Karena Yesus Rasul itu on. Ku tanggung jawab ucapanku. Makanya Yesus mengatakan apa? Semua yang kuterima berasal dari Bapa. Mana ada dibilang, semua yang kuterima berasal dari ahli Taurat. Kan ada itu. Hebat manusia bisa mengajari firman. Jalannya dari mana? Itu karena ketidaktahuan mereka, Nandar. Terus kau bawa Rita Wahyu, seolah-olah Rita Wahyu mengatakan Yesus menikah. Nggak ada. Kau bohong-bohong aja sama penonton. Wah, masih memang kita kawan. 1000 Nandar. Memang fakta itu menyedihkan. Menurut Orson Hide, Yesus poligami. Dia itu Kristen, bukan Muslim. Kalau kau bilang dia bidat, Protestan, emang kau pikir itu bukan bidat? Katolik saja menganatema 30 tahun Katolik dan Protestan berperang loh. Protestan itu baru ada abad ke-15, Rudi. Aduh, kamu nih. Agamamu Protestan ini baru ada 1500. Sebelum 1500 Katolik semua, Dudul. Nah, teman-teman, yang mengatakan Yesus itu belajar bukan hanya Rita Wahyu. Rita Wahyu ini dokter loh, dokter dia sekolah di Israel. Terus ini pendeta doktor yang seringkali kalau Rudi kan jam terbangnya kalah sama Esra Soru. Esra Soru ini berdebat offline loh. Rudi mah nggak ada yang ngajak. Nih. Dia bikin apa saja. Kalau begitu, dinas kita berarti memang Yesus tidak pergi kemana-mana. Dia bikin apa saja. Kalau begitu di Nazaret, menurut saya dua hal. Pertama sekolah. Tuh. Sekolah Yahudi. Tuh. Pertama, dia sekolah Mikra namanya. Tuh. Umur 5 sampai 10 tahun. Itu belajar Taurat. Di tempat namanya Bet Haseper, rumah Tuh. buku. Ini semacam SD. Habis itu masuk Misna. Itu umur 10 sampai 12. Habis itu masuk Talmud di usia 12 sampai 19. Ini semacam SMA. Habis itu untuk melanjutkan sekolah teologi, mereka masuk yang namanya Midras. Kedua, dia sambil membantu mamanya karena kelihatannya bapaknya mati muda. Nah, Sambil sekolah. tuh. Esra Soru aja mengatakan Yesus itu sekolah. Dan tadi menyebutkan tentang ini, Rudi. Aduh, kau ini nih. Ini kan ada datanya nih, the lost year of Jesus, di mana Yesus berada ketika berusia 12 sampai 30 tahun. Kau bilang saya dusta. Ini data dari Tawahyu loh. Ini orangnya nih. Aduh, Rud. Ini sama dengan si Esra Soru. Mengatakan Yesus itu sekolah. Sekolah apa saja? Ini Rudi. Nih, ntar saya tunjukkan. Kamu tuh sekolah apa, Rud? Ini loh Esra Soru, bener ya Esra Soru ini. Nih. Ini ya, Mikra. Yesus belajar Mikra tuh, 12-13 tahun Midras tuh ya. Kita lihat di dalam Pirkei Avot. Nih, Pirkei Avot 5:21. Langsung aja dibaca nih. Ini usia Yesus nih. Pada usia, nih Rudi baca ya. Pada usia berapa? 18 kanopi pengantin lahupah Yesus kawin. Ini Esra Soru juga sepakat nih teman-teman.
Ada, kita lihat di sini teman-teman ya. Ada yang namanya midras, ada mikra, ada mispat, ada mispot. Sama dengan perkataan Esra Soru nih. Esra Soru yang sekolah teologi saja dibantah sama Rudi. Datamu mana, Rud? Yang saya tanya itu data loh, bukan asumsi. Lukas 7 ayat 38, Yesus diciumi. Sementara ajaran Yahudi, ajaran Torah, gak boleh perempuan menyentuh seorang laki-laki. Jangankan mencium, mau mencium kaki, mau mencium apa itu gak boleh. Ini dalilnya. Kamu bisa bahasa Inggris apa enggak sih, Rud? Ini dalilnya. Yang saya tanya itu dalil loh. Nih, ini dalam ini loh, dalam Torah CB Alpe. Kamu nggak ngerti Torah CB Alpe? Nih, baca. Please do not touch me as I do not have a marriage contract from you. And it and until the day of his death the man did not touch the woman. Nggak boleh menyentuh. Bukan hanya di situ, di dalam Somer Negiah juga sama. Dasar si Rudi, ditanya apa jawab apa. Ya. Di mana hukum Torah yang membolehkan Yesus dicium oleh seorang wanita yang bukan istrinya? Maria Magdalena kenapa mencium Yesus? Karena dia adalah istri Yesus. Yang saya tanya, tolong diulangi jawabannya. Usia Yesus dari 12 sampai 30 tahun, Yesus kemana? Di dalam hukum Torah mana Yesus diperbolehkan dicium, disentuh oleh wanita yang bukan mahram? Nanti jawabannya kemana-mana lagi. Aduh Rudi. Ditanya apa, jawab apa, sama aja kayak si cepot ini. Pakai data. Kalau data gua banyak, Rita Wahyu, Esra Soru, ya kan, Torah menyebutkan Yesus menikah. Kalah PK, kalah debat lagi. Kalah dia. Kalah kita guys. Aduh, lepas dah. Aduh, kalah dia. Tenang ya, kita hajar dia di sini, tenang. Hajar nggak pakai data, hujar hajar. Pakai data, bantah Esra Soru tuh, Esra Soru doktor loh. Kamu mah nggak sekolah. Bantah tadi Nandar, tenang kau Nandar. Mana bantahanmu terhadap Esra Soru? Oke, kawan-kawan Nandar tetap berbohong ya. Bluetooth disconnected. Rita Wahyu tidak ada mengatakan Yesus menikah. Esra Soru pun tidak ada mengatakan Yesus menikah. Hanya itu ungkapan si Nandar untuk mengadu domba saya dengan Esra Soru. Saya sudah dengar videonya itu. Makanya saya bisa menggaransi Esra Soru itu on. Dan saya bisa menggaransi Esra Soru itu anak kemarin sore. Kau bilang saya nggak pernah berdebat muka ketemu muka. Saya lah pertama berdebat dengan Moko Ginta dulu. Di Pekanbaru. Kan itu. Kurang apa lagi Nandar? Itu masih junior saya. Esra Soru itu masih junior saya. Anak kemarin sore. Paham nggak kau? Nah, adalah satu kekeliruan kalau ada orang Kristen mengatakan Yesus belajar. Orang Yesus berasal dari surga. Siapa yang mampu mengajari orang yang berasal dari surga? Kutanya dulu kau Nandar. 46 ya. Lukas 2 ayat 46. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk. Ya, kasih 20 mawar kawan. Di tengah-tengah alim ulama. Sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya. Dan segala jawaban yang diberikannya. Kau paham Nandar? Kalau Yesus belajar sama ahli Taurat, dia tidak akan bisa melebihi ahli Taurat Nandar. Ini bukan belajar matematika. Tapi ini belajar yang namanya agama. Di mana gurunya harus lebih tinggi dari muridnya. Ya, dan mereka akan mengenal. Kali 3 kawan, ayo kita kalahkan dia ada 500. Ayo gas kawan. Ya. Dan Yesus mengatakan apa? Segala firman yang kuterima itu berasal dari Bapa. Artinya apa? Segala pengetahuan yang diterima Yesus juga berasal dari Bapa. Aku tidak berasal dari dunia ini. Dia berasal dari sorga. Bagaimana bumi mengajar orang yang dari sorga? Yang benar aja lah kalian. Kalau ada yang mengatakan Yesus bersekolah, tentu ahli Taurat itu mengenal dia. Di dalam apa ya, Nandar, zaman dahulu, orang kalau punya guru, orang ngerti apa yang diucapkannya berarti dari gurumu syanunya. Buktinya ahli Taurat tidak ada yang mengerti apa yang diucapkan Yesus. Dan tidak ada yang mengatakan, oh ini muridku. Aku gurunya. Gak ada Nandar.
Itu hanya prasangka karena mereka sudah putus asa untuk menjawab di mana Yesus umur 13 tahun sampai 29. Kalau saya nggak pernah putus asa, jelas dikatakan apa? Orang tua membawanya dan menyimpan semua perkara itu. Lantas kau tuduh juga Esra mengatakan Yesus menikah. Nggak ada itu karang-karangan kau, Nandar. Tunjukkan ucapannya Esra yang mengatakan Yesus menikah, ku cabai mulutnya. Kalau bisa kau tunjukkan, Nandar. Tapi kalau kau ingin apa? Bohong-bohong, ya itu kan kelebihan kau. Kau suka bohong-bohong dari dulu. Ya. Nah, sekarang yang kau bilang, oh Orson. Orson itu kan Mormon, Nandar. Dia itu ada tahun 1800. Sementara Protestan 1500. Tentu lebih dulu Protestan dari dia. Kau kira dia menjadi bapak gereja? Yang benar aja lah kau, Nandar. Bagaimana kalau ku bilang sama kau, misalnya ajaran Islam, pasti kau nggak terima kan? Hadis aja ada hadis doif. Apakah kau terima juga yang doif? Kan tidak. Kenapa kau tidak pernah melakukan standarmu kan standar janda, standar ganda. Kalau orang lain, oh harus terima. Kalau kami tidak ada doif. Mana bisa yang doif kau masukkan ke situ, Nandar? Yang sohi kau buat ke doif. Yang doif kau buat menjadi sohi. Kan tidak bisa. Kau tolak yang doif. Sama dengan kami. Ajaran saksi Jehovah kami tak terima. Ajaran Mormon juga tak kami terima. Kenapa kau menolak? Kan lucu kau, Nandar. Waduh, udah pening-pening aku kawan. Kalah kita kawan. Senang dia nanti. Ya. Nah, yang berikutnya, Nandar ya. Rita Wahyu pun yang kau bacakan tadi, tidak ada mengatakan Yesus menikah. Kau bohong. Kalau Rita Wahyu mengatakan orang untuk menjadi rasul, yang kau bilang di umur 18 menikah, ya memang ada itu aturan dari Yahudinya, bukan Rita Wahyu mengatakan itu. Oke. Kalah Cari TK, kalah yang bisa debat. mengalahkan aku. Nih, kita tahu kisah Yesus itu hilang. Kemana Yesus selama 17 tahun hilang? Apakah benar Tuhan harus sekolah? Nah, kita lihat nih, ini pertanyaan dari orang Kristen loh. Kita lihat dan dengarkan ya. Ini jawaban Esra Soru. Bluetooth connected. Perjanjian Baru. Kita tahu kisah Yesus itu di Perjanjian Baru mengisahkan dari Yesus lahir sampai Yesus di umur 12 tahun, dan di umur 12 tahun Yesus itu hilang. Tiba-tiba muncul di umur 30. Nah, pertanyaannya, kemana Yesus pada saat itu? Dan kenapa kisah-kisah Yesus itu tidak ditulis? Kisah-kisah Yesus yang tertinggal menurut ya, kenapa tidak ditulis di dalam Alkitab? Apakah karena belum ada penemuan manuskrip atau bapak-bapak gereja kuno dulu ya belum ada sejarahnya gitu loh Pak, belum ditemukan. Terima kasih. Saudara bisa mendengar khotbah saya ya, judulnya The Lost Years of Jesus, tahun-tahun Yesus yang hilang. Ini memang mempersoalkan apa yang saudara tanya, karena Yesus memulai pekerjaannya dia berumur kira-kira 30 tahun. Padahal kita tahu bahwa masa kecil dia terakhir dicatat itu adalah umur 12 di Bait Allah ya. Dan setelah itu berarti ada sekitar 17 tahun yang hilang ya. Ini ada berbagai macam pandangan seputar The Lost Years of Jesus. Ini tanggapan saya. Jadi tujuan Alkitab ditulis bukan untuk memberitahu segala sesuatu tentang Yesus. Betul. Tujuannya memberi catatan supaya kita bisa percaya, dan itu cukup. Tanpa catatan tentang Yesus pada usia 13 sampai 29, kita tetap Oke, bisa teman-teman. Kenapa para pendeta menghilangkan, atau gini Pak, kenapa para bapak-bapak gereja menghilangkan kisah Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun? Karena Yesus menikah pada usia 18 tahun, ada datanya. Ini datanya dari Kristen loh, bukan dari Islam. Mormon dengan Protestan tidak jauh berbeda. Sama-sama dianatema oleh Katolik sebagai bidat. Karena Katolik itu lebih pertama daripada Protestan. Mormon juga jauh beda dengan Protestan. Kalau Protestan tahun 15, kalau Mormon 18. Sama-sama itu orang Kristen meyakini kalau Yesus menikah, baik di dalam Torah, di dalam Gitin, di dalam Lukas 7 nomor 38 sama, Yesus itu kawin. Lu jawabannya nggak pakai data, pakai asumsi semua, makanya di anatema sama si Esra Soru. Habis.
Siapa Salah. nggak pakai data? Aku tadi pakai data. Tunjukkan datanya. Oke, aku lagi. Makanya nggak ada yang dukung tuh. Kalah PK, kalah debat. Oh, banyak. Mana? Tenang kau Teman-teman, Nandar. kalahkan Rudi. Waduh, kalah lagi kita kawan. Masa Ya, kalah kita? kalah Aduh. lagi. Mana ini? Ayo terima. Matikan mic-mu. Wah, hilang dia. Oke. Nandar, kau kalau tidak berbohong kau kan gak puas, dah aku bilang. Kau bilang Rita Wahyu mengatakan Yesus menikah. Aku minta buktinya nggak ada. Kau bilang Esra Soro mengatakan Yesus menikah, buktinya juga nggak ada. Yang kau ambil kitab-kitab itu, dan aku bilang dari Mormon itu tidak diakui di dalam kekristenan. Kau paksakan harus. Apakah kau kira yang menulis apa tuh hadis doif itu orang Kristen? Kan tidak. Apa kau kira yang berbicara di dalam hadis doif itu orang Kristen? Kan tidak. Kenapa kau tolak hadis doif? Kau itu orangnya lulusan sarjana, tapi aku nggak tahu pikiranmu bagaimana. S2 lagi kau, pikiranmu bagaimana? Tidak bisa kau melakukan standar janda. Kalau kau tolak punya doif adanya, kami juga menolak bisa dong. Kau bilang itu bapak gereja moyangmu. Sejak kapan Mormon itu bapak gereja, sumber gereja? Terus kau bilang Katolik mengatakan Protestan bidat. Belum pernah ku dengar itu. Jangan kau tambah-tambahin Nandar. Disconnected. Malu tahu. Nah sekarang kau tidak bisa membuktikan Yesus menikah. Kalau kau bisa membuktikan Yesus menikah, kau tunjukkan di Bible, ini loh buktinya Yesus menikah. Wah, Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Sementara Maria Magdalena di dalam pernikahan itu kau bilang, wah ini pesta pernikahan. Itu 6 hari sebelum Yesus disalib. Bagaimana mereka menikah 6 hari, terus mempunyai anak Yustus kau bilang. Dan siapa nama itu? Dan ini anaknya kau bilang. Bagaimana orang bisa dalam 40 hari punya anak langsung jadi rasul? Gak ada otakmu Nandar. Kan sudah kuajari kau berpikir kemarin. Kau kasihlah Magdalena itu yang sedang melaksanakan apa namanya itu ya, upacara itu. Kan 6 hari sebelum penyalipan. Terus tiba-tiba kau bilang Yustus anaknya. Yustus itu kapan? 40 hari kan setelah Yesus di bumi, Yesus naik ke sorga. Setelah naik ke sorga maka diadakanlah pemilihan di Kisah Para Rasul 1. Nah, sekarang aku berani menantang Esra Soro ya. Tunggu ku buat nanti video menanggapi itu ya. Kau bisa buktikan bahwa Esra Soro itu ucapannya nol besar. Di mana tertulis terdaftar Yesus bersekolah. Catatan sejarah dunia carikan saya. Gak akan bisa ditemukan dia. Siapa gurunya Yesus? Gak akan bisa ditemukan dia. Justru dia yang asumsi. Makanya Yesus mengatakan apa? Segala firman yang kuterima. Mana ada dia terima dari... Makanya orang Yahudi marah sama Yesus. Kenapa? Karena dia tidak pernah sekolah Yahudi. Sehingga banyak hal yang dia tentang dari tradisi Yahudi itu. Hei Yesus, hari Sabat kenapa kau menyembuhkan orang? Kalau dia itu ikut tradisi Yahudi maka dia akan tidak mau menyembuhkan orang di hari Sabat. Makan cuci tangan. Mereka tak cuci tangan, itu pun akan ditentang. Buktinya Yesus tidak mengetahui itu. Pahami dulu Nandar. Banyak lagi hal-hal yang dari keyahudian ditentang oleh Yesus. Kalau dia belajar tentu didoktrin. Kalau dia didoktrin orang zaman dahulu, tahu dia siapa gurunya. Contoh Aristoteles misalnya, siapa muridnya, orang tahu. Apa yang disampaikan dia, oh berarti gurumu Syanu ya. Kau perhatikan baik-baik peristiwa Yesus di Bait Allah itu. Ada nggak yang mengatakan, ini muridku ini, tidak ada kawan. Mereka tercengang. Ngerti nggak kau yang ku bilang Nandar? Seorang guru kalau zaman dahulu, itu kalau ada muridnya orang langsung tahu. Ya, misalnya kayak Immanuel Kant. Orang tahu siapa gurunya, siapa apanya. Aduh Nandar. Yesus itu tidak ada satu fakta pun yang mengatakan gurunya Yesus adalah Syanu. Nggak ada itu. Kalau ada pasti sudah ditulis. Kok kira yang menulis itu orang-orang sembarangan? Orang itu di Yerusalem. Dia datang ke Bait Allah. Pasti diperkenalkan, inilah muridku.
Belum ada satupun yang mengakui Yesus muridnya. Kalau Yesus itu berguru sama manusia, maka ucapannya itu adalah ucapan dunia. Tidak akan mungkin ucapan surgawi. Lantas kemana Yesus umur 12 tahun? Jangan dipaksakan. Alkitab mengatakan orang tuanya membawa dia dan menyimpan semua perkara itu. Selesai. Jangan ditambah-tambahi. Oh, dia sekolah SD, SMP, SMA, kuliah. Aduh. Oke Nandar. Kalau nggak ada dalil kau yang baru lagi, sekali lagi aja kita satu putaran lagi. Giliran kalah PK langsung lari. Enggak lah Nanda. Ngeper. Ini sudah jam 10. Udah, Dalilmu udah. nggak ada yang baru, itu aja. Loh, justru kamu di sekolah apa enggak, Rud? Mute. Coba kau tunjukkan dulu di Tawahyu yang mengatakan Yesus menikah. Kamu lihat. Waktu saya. Nah, silakan. Waktu saya. Nandar, mana mungkin Yesus menikah 40 hari kemudian punya anak? Rudi, kalau gua lagi ngomong itu diperhatikan dong. Saya tidak mengatakan Lukas 7 ayat 38 itu perkawinan, tidak. Lukas 7 ayat 38 itu adalah prosesi antara seorang istri dengan seorang suami, bukan prosesi perkawinan. Aduh. Yesus menikah itu pada usia 18 tahun. Ini datanya dari Rita Wahyu, Rudi. Nih, Rud. Datanya dari Rita Wahyu pada usia 18 kanopi pengantin namanya Lahufah, ya. Kita lihat teman-teman ya. Kita lihat ini tuh tentang siapa? Tentang siapa, Ruth? Tentang siapa? Kita lihat di atasnya nih, ada subtitlenya. Aduh, kita lihat tentang ada subtitlenya teman-teman nih. Di manakah Yesus ketika usia 12 sampai 30 tahun? Ini subtitlenya. Bahasannya yang ada di bawah. Ini bahasanya tentang Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun. Ya apa sih Rud? Makanya dibacalah. Nih. Nah, ini dalilnya. Kamu ngerti nggak firke abot? Nih saya bacakan dalam bahasa Ibraninya. Hayah Omer. Sampai batuk aku. Hayah Omer ben Hameshanim lamikra. Pada usia 5 tahun Yesus belajar membaca. Ben Esher la misnah. Pada usia 10 tahun dia belajar misnah. Ben Selos Esreh la mispot. Pada usia 13 tahun dia menjadi anak hukum. Kalau dalam Islam itu akil balig. Ben Hames Esreh la Talmud. Pada usia 15 tahun dia belajar Talmud. Ben Semone Esreh la hupah. Apa itu la hupah? Dijelaskan di bawah, Rud. Bener nggak penjelasan saya? Kita lihat teman-teman nih. Nah, kita lihat tuh pada umur 10 belajar misnah, pada 13 tahun tunduk pada perintah-perintah, pada usia 15 tahun mempelajari Talmud, pada usia 18 kanopi pengantin. Jadi Lukas 7 ayat 38 itu prosesi seorang suami kepada istri, bukan prosesi perkawinan. Karena Yesus kawinnya usia 18 tahun. Makanya seirama dengan pernyataan Esra Sorurud.